Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota, berdirilah sebuah pesantren yang tak pernah sepi dari peziarah dan pencari kesembuhan. Pesantren Al-Hidayah dipimpin oleh Kiai Hashim, sosok bersorban putih dengan senyum sejuk yang selalu menenangkan hati siapapun yang menatapnya. Penduduk menyebutnya wali zaman ini. Doanya mujarab, kata-katanya dianggap keramat. Tidak sedikit orang dari luar kota rela menempuh jarak berjam-jam hanya demi bertemu sang kiai. Setiap hari, halaman pesantren dipenuhi antrean. Ada yang datang untuk meminta ruqyah, ada pula yang mencari berkah atau sekadar mendengar ceramah. Ibu-ibu menangis haru setelah disentuh dahi mereka dengan telapak tangan sang kiai. Anak-anak kecil dipeluknya penuh kasih, lalu para orang tua mengaminkan dengan mata berkaca-kaca. Di balik pagar besi itu, masyarakat merasa telah menemukan harapan hidup mereka, padahal mereka tidak tahu, di sanalah kegelapan sesungguhnya bersembunyi. Kiai Hashim tampak sempurna di luar, tapi di dalam rumah kecil yang menyatu dengan musala itu, tersimpan sisi kelam yang tak pernah tersingkap. Ia sering memanggil pasien perempuan untuk sesi ruqyah pribadi, alasannya agar lebih khusyuk dan gangguannya tidak mempengaruhi orang lain. Semua mempercayainya tanpa ragu, sebab siapa yang berani mencurigai seorang pemuka agama yang doanya dianggap mampu menyembuhkan kanker dan mempertemukan jodoh. Malam itu, Kiai Hashim duduk di ruang pribadinya, menatap daftar nama pasien yang akan datang esok hari. Tangannya gemetar pelan, bukan karena takut, tapi karena hawa nafsu yang sudah menumpuk. Ia melihat satu nama, Rina Fitri, usia 27 tahun, keluhan, mimpi buruk dan gangguan gaib pasca keguguran. Kiai Hashim tersenyum tipis, lalu menutup daftar itu dan berdiri menuju tempat sholat. Dengan lantang ia berseru, "Subhanallah, semoga Allah memberikan petunjuk lewat tanganku." Ia bukan hanya licik, tetapi sangat terlatih dalam bersandiwara. Ia tahu kapan harus menangis saat khutbah, tahu kapan bersikap lemah lembut di depan wartawan, dan tahu bagaimana menyentuh perempuan dengan alasan pengusiran jin. Tak ada yang mencurigai, karena semua sudah diperdaya oleh pesona spiritualnya. Ia bukan lagi manusia di mata mereka, tapi seolah-olah utusan Tuhan. Di tengah malam, angin berhembus pelan. Lampu pesantren sebagian telah padam, namun kamar sang kiai masih menyala. Di sana, ia berzikir dengan suara lirih, tapi di sela tasbih yang digenggamnya, terselip niat yang tak suci. Ia tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar siapa-siapa, kecuali setan yang mungkin saja sedang berbisik di telinganya. Dan ketika azan subuh mulai menggema dari kejauhan, Kiai Hashim memandang ke arah langit-langit kamarnya, sambil bergumam, besok satu jiwa lagi akan datang. Aku harus menyelamatkannya dari jin. Tapi yang tak ia sadari, jin sesungguhnya sudah menempel di tubuhnya sendiri, berwujud nafsu dan kerakusan yang menggerogoti jubah sucinya dari dalam. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas sawah ketika Rina turun dari mobil temannya di depan gerbang pesantren. Ia tampak lelah dan pucat, dengan kantung mata menghitam akibat malam-malam panjang yang dilalui tanpa tidur nyenyak. Sudah 3 minggu mimpi buruk menghantuinya, bayangan darah, tangisan bayi, dan sosok-sosok hitam yang berdiri di sudut kamarnya. Dokter tak menemukan kelainan apa-apa, dan akhirnya ia pasrah mencoba jalan spiritual. Namanya Kiai Hashim disebut banyak orang di media sosial sebagai penyembuh ruqyah paling ampuh. Dengan sedikit ragu, Rina pun memutuskan datang hari itu, tanpa memberitahu suaminya, Denny, yang sedang dinas ke luar kota. Langkah Rina terasa berat ketika memasuki ruangan sang kiai. Bau menyan dan bunga melati menyambutnya, menciptakan suasana yang menenangkan, tapi juga menyesakan. Kiai Hashim menyambutnya dengan senyum yang hangat dan tatapan yang dalam. Jin sering mendekati perempuan yang terluka jiwanya, katanya lembut, sambil menatap wajah Rina yang langsung menunduk. Ia tak pernah menceritakan ke siapapun soal keguguran kandungan pertamanya, tapi sang kiai tahu. "Aku tahu tanpa kau bicara," lanjutnya. Rina mulai merasa sedikit percaya. Rina diminta duduk di atas sajadah,
dan Kiai Hashim mulai melafalkan ayat-ayat ruqyah. Suaranya mendayu, penuh tekanan spiritual yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Namun, ketika tangan sang Kiai perlahan menyentuh ubun-ubunnya, lalu turun ke pundak, dan kemudian semakin ke bawah, Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia bingung, bukankah ini bagian dari ruqyah? Ia menggigil, takut, dan hanya bisa menggenggam ujung kerudungnya dengan gemetar. Ini jin yang bersembunyi di bagian tubuhmu yang paling rentan, bisik sang Kiai, tangannya kini berada di tempat yang tak sepantasnya. Rina spontan menarik diri, namun Kiai Hashim menatapnya tajam dan berkata, jika kau bergerak atau melawan, jin akan semakin kuat. Ketakutan menelan logika Rina. Ia diam, membeku. Air matanya mulai menetes tanpa suara. Ia merasa dihancurkan dari dalam oleh sosok yang ia kira akan menyelamatkannya. Setelah ruqyah selesai, Rina keluar dari ruangan dengan langkah tak stabil. Temannya menyambut dengan senyum, sudah ringan, kan? Rina hanya mengangguk lemah. Di dalam dirinya, ada perang hebat antara rasa malu, ketakutan, dan kebingungan. Apa yang terjadi barusan? Apa itu bagian dari ruqyah atau sebuah penghinaan atas tubuh dan jiwanya? Tapi siapa yang akan percaya jika ia bersuara? Malam harinya, di dalam kamar, Rina menangis sendirian. Ia merasa kotor, teraniaya, tapi juga terkunci dalam rasa tidak berdaya. Ia membuka ponselnya dan melihat foto suaminya tersenyum sambil mengenakan seragam polisi. Tiba-tiba perutnya terasa mual, dan tubuhnya gemetar. Ia ingin cerita, tapi bagaimana bisa ia menyampaikan luka sebesar ini? Sang Kiai adalah idola desa, pemimpin spiritual. Ia hanya seorang perempuan biasa, dan yang lebih menyakitkan, korban. Dan di kejauhan, di balik tembok-tembok pesantren, Kiai Hashim kembali duduk di ruangannya. Ia membuka buku pasien untuk esok hari. Sambil memutar tasbih, ia berbisik pelan, yang berikutnya akan lebih berat bebannya. Maka lebih mudah dikendalikan. Ia tak tahu bahwa yang barusan ia sentuh adalah istri dari seorang penegak hukum. Dan benih kehancurannya sendiri telah ia tanam dengan tangannya yang najis. Keesokan harinya, meski masih diliputi rasa trauma, Rina kembali ke pesantren. Ia nyaris membatalkan niat itu berkali-kali. Namun, Kiai Hashim sendiri yang mengirim pesan melalui asistennya, mengatakan bahwa jin dalam tubuh Rina sangat kuat dan harus dikeluarkan dalam beberapa sesi. Jika berhenti di tengah, jin bisa lebih buas dan merusak akal serta rahim, begitu pesan yang ditulis dengan nada mengancam. Ketakutan membuat logika Rina lumpuh. Ia memaksa dirinya percaya bahwa mungkin ini adalah jalan penyembuhan, jalan sakit yang harus dilalui agar dirinya sembuh. Kali ini, Rina diminta datang lebih sore, katanya agar suasana lebih tenang. Saat ia memasuki ruangan, suasananya lebih gelap dari kemarin. Tirai ditutup rapat, dan hanya ada satu lampu redup menyala di sudut. Kiai Hashim mengenakan jubah hitam, berbeda dari biasanya. Hari ini kita masuk ke tahap penyedotan energi kegelapan, ujarnya, menatap Rina dengan sorot mata tajam yang menyembunyikan sesuatu. Kamu harus melepas semua perhiasan dan ikatan duniawi, termasuk dalaman, karena jin menempel pada benda-benda itu. Rina tercekat, kali ini tidak hanya takut, tapi juga merasa terhina. Tapi, Kiai, apa ini bagian dari ruqyah? Tanyanya lirih. Kiai Hashim mendekat dan dengan suara yang terdengar seperti ancaman dibalut ketenangan berkata, jika kau tidak percaya, maka jin itu akan tetap tinggal dan membuatmu mandul seumur hidup. Suamimu pasti akan meninggalkanmu. Kalimat itu menancap seperti pisau di dada Rina. Ia gemetar, tubuhnya lunglai, dan pikirannya seperti mati rasa. Ritual pun dimulai. Ayat-ayat dibacakan dengan keras. Lalu tiba-tiba Kiai Hashim menyiramkan air ruqyah ke tubuh Rina yang hanya ditutupi kain tipis. Suasana berubah menjadi penuh tekanan. Ia mencengkeram pundaknya, menggoyang tubuhnya dengan kasar seolah sedang mengusir makhluk tak kasat mata. Namun di balik bacaan suci itu,
tangan sang kiai menjelajahi tubuh Rina dengan niat yang tak suci. Rina ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia merasa seolah dikunci bukan oleh jin, tapi oleh dosa yang bukan miliknya. Di luar ruangan, azan maghrib berkumandang. Langit mulai gelap, tapi di ruangan tertutup itu, kehormatan seorang perempuan luluh lantak atas nama penyucian spiritual. Air mata Rina jatuh, membasahi sajadah. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, hanya tahu satu hal, dirinya sedang dipermainkan oleh seseorang yang menyebut dirinya wakil Tuhan. Setelah semua selesai, Kiai Hashim memeluknya dan membisikkan doa-doa. Insya Allah, malam ini jin sudah mulai keluar dari tubuhmu, ucapnya. Tapi Rina tahu, yang baru saja masuk bukan jin, melainkan luka yang tidak akan sembuh seumur hidup. Rina pulang dengan tubuh seperti mayat berjalan. Di dalam mobil, ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan isak yang terus memaksa keluar. Ia tak berani menatap temannya, tak mampu menjawab pertanyaan. Sampai di rumah, ia masuk kamar dan memeluk bantal sambil menggigit ujung sprei agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Ia memandangi foto pernikahannya di dinding, ia mengenakan gaun putih, Denny tersenyum penuh harap. Kini ia merasa kotor, hancur. Tapi dari reruntuhan jiwanya itu, perlahan tumbuh sesuatu, kemarahan. Dan kemarahan itu tumbuh bukan hanya karena dirinya dilecehkan, tapi karena pria itu, yang bersorban, yang mengaku suci, telah menginjak-injak harga dirinya dengan kedok agama. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan membuka pesan dari Denny. Ia belum siap cerita, tapi malam itu ia kirim satu kalimat pendek. Mas, aku butuh kamu pulang. Sekarang, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Rina duduk di sudut kamarnya dengan mata merah dan wajah yang tak lagi menyimpan sisa ketenangan. Tangannya gemetar memeluk lutut, seolah mencoba menghangatkan diri dari dinginnya kenyataan. Pesan singkat kepada Denny sudah terkirim, tapi belum ada balasan. Ia terus menatap layar ponsel, berharap suaminya segera menelepon, mendengar, menyelamatkannya. Tapi detik demi detik hanya membungkam suara hatinya yang sudah remuk. Di luar kamar, dunia berjalan seperti biasa. Tetangga tertawa menonton sinetron, suara azan Isya baru saja mereda, dan angin malam berembus menamparkan jendela. Namun di dalam kepala Rina, ribuan suara bertengkar. Satu menyuruhnya bicara, satu lagi menyuruh diam. Kalau aku cerita, siapa yang percaya? Kiai Hashim itu disanjung semua orang. Aku cuma perempuan yang katanya kerasukan, pikir Rina sambil meremas bantal. Ia merasa kecil, hina, dan tak punya tempat berlindung. Bayangan wajah Kiai Hashim menghantui pikirannya. Tatapan liciknya yang dibalut kelembutan, bisikannya yang seolah suci, sentuhan menjijikkan yang dibungkus doa, semuanya terus berputar dalam ingatannya. Rina ingin muntah. Tubuhnya rasanya najis, seolah setiap bagian yang disentuh telah dicemari oleh dosa orang lain. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa bersalah yang tak seharusnya. Apa aku yang salah? Apa aku terlalu pasrah? Apa aku memang tidak layak diselamatkan? Bisiknya sendiri. Denny akhirnya menelepon sekitar pukul 22. Suara lembutnya di seberang hanya membuat Rina makin menangis. Ia belum sanggup cerita. Ia hanya berkata, "Pulanglah, Mas, aku butuh kamu. Ada yang terjadi, tapi aku nggak bisa jelasin lewat telepon." Denny langsung mengiyakan. Ia berjanji akan pulang besok pagi-pagi dengan izin dari atasannya. Meski bingung, Denny merasakan sesuatu yang genting dari suara istrinya. Ada kepanikan, ada luka yang dalam. Setelah menutup telepon, Rina duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, perempuan yang dulu ceria, kini tampak seperti bayang-bayang. Ia menyentuh wajahnya, lehernya, dada yang sempat disentuh paksa, dan tiba-tiba menangis keras. Ia merasa dikhianati oleh kepercayaannya sendiri. Kenapa Tuhan diam saat itu terjadi? Tangisnya menggenggam kerudungnya yang tergantung di sisi ranjang. Ia merasa doanya selama ini justru membawanya ke sarang iblis. Namun di balik keputusasaan itu,
Satu hal mulai tumbuh, kesadaran bahwa diam hanya akan membuat luka itu berakar lebih dalam. Jika ia tak bersuara, mungkin ada perempuan lain yang akan menjadi korban berikutnya. Tapi bicara berarti melawan gunung tinggi bernama kehormatan agama. Ia tahu, suaminya polisi. Tapi bisakah hukum menyentuh seseorang yang dieluk-elukan sebagai ulama karismatik? Rina menarik napas panjang. Ia tahu besok akan jadi hari panjang. Ia masih takut, tapi ketakutannya kini dibarengi tekad kecil yang tumbuh di sudut hatinya. Ia tak mau jadi korban yang membungkam trauma. Tidak lagi. Dan ketika ia akhirnya memejamkan mata, air mata masih mengalir pelan, tapi kali ini bukan hanya karena takut, tapi karena sedang bersiap untuk bersuara, untuk melawan, dan untuk menyelamatkan perempuan lain yang mungkin sedang dalam antrean berikutnya di ruang gelap itu. Pagi buta, deru motor terdengar mendekat. Rina membuka tirai jendela, dan disitulah ia melihat sosok Denny turun dari motornya, masih mengenakan seragam dinas, wajahnya lelah namun cemas. Rina buru-buru membuka pintu. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, pelukan itu terjadi. Pelukan yang selama ini menenangkan Rina, kini menjadi tempat ia runtuh sepenuhnya. Tangis Rina pecah, dadanya bergetar, suaranya tercekat dalam pelukan sang suami. Denny memeluk lebih erat, menahan gejolak dalam dirinya. Ia belum tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya tahu istrinya sedang porak-poranda. Mereka duduk di ruang tamu. Denny mencoba bertanya pelan, tapi Rina tak langsung menjawab. Beberapa kali ia membuka mulut, namun kata-kata tertahan. Ia menggenggam tangan Denny erat, seolah itu satu-satunya pegangan agar tidak jatuh ke jurang. "Mas," katanya akhirnya, aku ke pesantren itu, Ruqyah." Denny mengangguk, mencoba tetap tenang. "Lalu?" tanyanya pelan. Rina menunduk, air matanya kembali jatuh. "Aku dilecehkan, Mas, sama Kiai Hashim, waktu Ruqyah." Ucapan itu keluar, terbata, lirih, tapi cukup untuk membakar dada Denny seketika. Hening panjang menyelimuti ruangan. Denny menatap istrinya, matanya membelalak, rahangnya mengeras, wajahnya tak percaya, lalu berubah menjadi kemarahan yang menahan diri. "Apa?" katanya dengan suara tertahan. "Kiai Hashim, yang itu." Rina mengangguk, masih menangis. "Dia sentuh aku, Mas. Waktu Ruqyah, katanya jin ada di tempat itu. Aku takut, aku nggak tahu harus gimana." Denny bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir dengan tangan mengepal. Ia polisi. Ia dilatih untuk menahan emosi. Tapi ini bukan tugas. Ini istrinya. Ini kehormatan yang diinjak-injak oleh orang yang dieluk-elukan masyarakat. "Kita laporkan dia sekarang juga," ucap Denny penuh amarah. Tapi Rina menahan lengan suaminya. "Enggak segampang itu, Mas, semua orang percaya sama dia. Dia dibilang wali. Kalau aku bicara, aku bisa dihina, kita bisa diancam. Aku takut," ujarnya dengan suara parau. Denny menatap istrinya dengan mata memerah. Ia tahu betul, betapa masyarakat bisa buta oleh simbol agama. Tapi ia juga tahu, membiarkan berarti menyetujui. Denny mendekat, menggenggam wajah Rina dengan lembut. "Aku percaya kamu, Rin. Dan aku akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Kita cari bukti. Kita hadapi ini sama-sama," katanya lirih tapi penuh tekad. Rina memeluknya kembali, dan kali ini bukan dengan tangis ketakutan, tapi pelan-pelan berubah menjadi rasa lega. Ada seseorang yang percaya. Ada seseorang yang berdiri bersamanya. Dan itu membuat jiwanya mulai sedikit pulih dari gelapnya trauma. Hari itu, Denny mengambil cuti tanpa banyak alasan. Ia diam-diam mulai menelusuri jejak. Ia berbicara pada beberapa warga, mencoba mencari tahu siapa saja pasien perempuan Kiai Hashim yang datang Ruqyah sendirian. Ia menyimpan semua dalam catatan, diam-diam, rapi, strategis, seperti penyelidikan. Di balik senyum tipisnya kepada warga, hatinya membara. Ia bukan hanya sedang mengumpulkan bukti untuk hukum. Ia sedang menjemput keadilan bagi perempuan yang paling ia cintai, dan mungkin, untuk para korban lainnya yang masih diam karena takut.
Malam pun datang. Rina tidur dalam pelukan Denny, untuk pertama kalinya setelah malam-malam penuh teror dan mimpi buruk. Dan di kejauhan, di dalam pesantren yang megah itu, Kiai Hashim sedang mempersiapkan ruqyah untuk pasien baru esok hari. Ia tak tahu bahwa langkah kakinya sudah mulai terdengar. Karena untuk pertama kalinya, korban memutuskan untuk melawan. Denny mulai menyusun langkah seperti menyusun teka-teki kasus kriminal. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu jika ingin menyeret seorang tokoh agama sekuat Kiai Hashim ke hadapan hukum, ia butuh lebih dari sekadar kata-kata istrinya. Maka ia mendatangi beberapa warga secara diam-diam, terutama para perempuan muda yang pernah terlihat datang ke pesantren. Sebagian hanya tersenyum kaku saat ditanya, sebagian langsung menghindar. Tapi dari satu orang, seorang janda muda bernama Bu Marni, Denny mendapatkan potongan kenyataan yang sama kelamnya. Dengan suara gemetar, Bu Marni akhirnya mengaku bahwa dirinya juga pernah mengalami perlakuan yang serupa. Saya takut cerita, Pak, soalnya waktu itu saya janda, saya malu, orang bisa bilang saya yang menggoda, ucapnya pelan sambil menunduk. Tapi cerita itu keluar, mengalir, dan memperkuat bahwa Kiai Hashim sudah lama memanfaatkan ruqyah untuk kepuasan najisnya. Denny mencatat setiap detail, dengan hati bergemuruh. Amarahnya terkontrol, tapi kini ia tidak sendiri. Suara-suara mulai bermunculan, meski masih pelan. Ia menyusun laporan rahasia kepada atasannya di kepolisian, menyampaikan bahwa ada indikasi kejahatan seksual terstruktur di balik dinding pesantren itu. Tapi seperti yang ia duga, respons pertama yang ia terima adalah keraguan. Kiai Hashim, kamu yakin? Jangan sampai kamu hancurkan reputasi institusi keagamaan, dan kata pimpinannya. Denny menahan nafas. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus hukum. Ini menyentuh urat nadi kepercayaan masyarakat. Jika ia salah langkah, bukan hanya Rina yang jadi korban lagi, tapi seluruh keluarganya bisa dijadikan musuh. Di sisi lain, Rina mulai merasakan bisik-bisik dari para ibu tetangga. Ada yang berkata bahwa dia berubah sejak ikut ruqyah. Ada yang mulai menuduhnya tidak sopan karena terlalu sering menerima kunjungan lelaki, yang tak lain adalah Denny menyamar saat mengumpulkan bukti. Tekanan sosial mulai menggerogoti Rina dari luar. Tapi ia bertahan. Ia tahu, kebenaran akan selalu dicaci sebelum diterima. Denny menyuruhnya tetap di rumah, dan sementara waktu menghindari kontak langsung dengan lingkungan luar. Sampai suatu hari, Denny menerima pesan suara tak dikenal. Isinya rekaman tangis seorang perempuan yang menyebut-nyebut Kiai Hashim dan kata-kata, "Jangan, tolong, saya sudah bersih." Suara itu dipenuhi isakan dan suara langkah cepat diiringi doa yang seharusnya suci. Denny menggenggam ponselnya erat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Rina lagi. Ini sudah meluas. Ini sudah menjadi pola. Dan orang-orang yang tahu, selama ini hanya memilih diam karena takut dibakar oleh stigma dan fitnah. Dengan perlahan, Denny mendekati wartawan lokal yang dikenal independen. Ia menyerahkan sebagian bukti anonim, hanya untuk menguji air. Dan benar saja, 2 hari setelahnya, sebuah artikel muncul secara online berjudul "Aroma Dosa di Balik Ruqyah, Testimoni Anonim Korban Seorang Tokoh Agama Terkenal". Artikel itu tidak menyebut nama, tapi cukup untuk membuat pesantren geger. Kiai Hashim mulai resah. Ia mengumpulkan para santrinya, memberi tausiah keras tentang fitnah akhir zaman. Tapi bagi Denny, itu tandanya pria itu mulai merasa terancam. Dan malam itu, di tengah hujan deras, Denny membuka folder besar berisi catatan, rekaman, dan nama-nama perempuan yang mulai berani bersuara. Ia tahu, perang ini belum selesai. Tapi satu langkah besar sudah diambil. Dan di sudut kamarnya, Rina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri yang dulu hancur, kini perlahan mulai utuh kembali. Belum sembuh, tapi tidak lagi takut. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas pesantren Al-Huda. Di dalam aula utama, Kiai Hashim duduk dengan wajah tenang, dikelilingi para santri dan pengikut setianya. Tapi di balik ketenangannya,
jantungnya berdegup tak karuan. Artikel itu, yang awalnya ia anggap angin lalu, ternyata mulai menyulut kecurigaan. Beberapa wali santri telah menarik anak-anak mereka. Beberapa jamaah tak lagi hadir ke majelis rutin. Dan yang paling membuatnya geram, wajah-wajah perempuan yang dulu tunduk kini mulai menatapnya dengan ragu. Sementara itu, Denny datang ke kantor polisi dengan raut tegas. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa 2 korban lain yang siap bersaksi, lengkap dengan rekaman, bukti kronologis, dan testimoni tertulis. Atasannya, yang sebelumnya skeptis, kini mulai menunjukkan tanda-tanda gentar. Kalau ini benar, kita berhadapan dengan tokoh yang sangat dilindungi, katanya pelan. Denny hanya menjawab, saya tahu. Tapi jika hukum hanya berlaku untuk yang lemah, maka kita bukan penegak hukum. Kita cuma penjaga tembok kebohongan. Hari itu juga, penyelidikan resmi dimulai. Tanpa mengumumkan nama, pihak kepolisian melakukan pemanggilan diam-diam terhadap beberapa saksi. Rina, dengan tangan gemetar, duduk di ruang interogasi khusus, ditemani seorang penyidik perempuan. Ia menceritakan ulang semuanya, dari awal Rukiah hingga detik ia merasa harga dirinya dilucuti. Suaranya bergetar, namun tidak goyah. Denny menunggu di luar, dadanya sesak mendengar dari balik kaca satu arah istrinya menceritakan kembali luka yang belum sepenuhnya kering. Kiai Hashim mulai merasa dikepung. Dalam khutbah Jumat, ia menyerukan bahwa iblis sedang menyamar sebagai korban, dan bahwa dirinya sedang difitnah oleh musuh Islam. Jamaah masih mengangguk, tapi sebagian hanya berpura-pura. Beberapa warga mulai membicarakan soal kamar khusus Rukiah, yang tak pernah dibuka untuk umum. Beberapa mantan santri membisikkan bahwa sang kiai memang sering memanggil perempuan malam-malam, demi pengobatan spiritual. Kebenaran mulai mengelupas dari balik topeng suci. Sebuah video tersebar, rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang oleh Denny dan seorang korban lain di kamar Rukiah. Video itu memperlihatkan Kiai Hashim mencoba menyentuh tubuh pasiennya dengan alasan mengusir jin. Suaranya tenang, ayat-ayat dilafalkan, tapi gerak-geriknya menjijikkan. Video itu meledak di media sosial. Dalam semalam, wajah Kiai Hashim yang dulu dipuja kini jadi bahan caci maki. Warga menyerbu pagar pesantren, meminta penjelasan. Polisi mulai siaga. Denny tahu, ini momen paling genting. Keesokan harinya, Kiai Hashim resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditangkap tanpa perlawanan, meski wajahnya tetap sombong, seolah ia masih yakin akan dibela oleh langit. Di luar pagar pesantren, para korban berdiri diam. Rina ada di antara mereka, memandangi mobil tahanan yang membawa lelaki itu pergi. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ia percaya, suara perempuan yang disakiti, sekecil apapun, jika diberi ruang, bisa mengguncang dunia yang selama ini membungkamnya. Setelah penangkapan Kiai Hashim, suasana di lingkungan pesantren berubah drastis. Bangunan yang dulu ramai oleh tawa para santri kini sepi, hanya menyisakan desa angin dan tatapan curiga dari warga sekitar. Nama pesantren itu menjadi bahan pemberitaan, bahan omongan, bahkan bahan cemoohan. Tapi bagi Rina, meski keadilan mulai ditegakkan, luka di dalam dirinya belum sepenuhnya sembuh. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, bayangan tangan itu, suara doa yang berubah menjadi teror, semuanya masih membekas seperti luka lama yang terus disayat. Denny memperhatikan istrinya dengan penuh perhatian. Ia mencoba menjadi tempat berteduh yang kuat, tapi jauh di dalam dirinya, ia juga terluka. Bukan hanya karena istrinya telah dinodai, tapi karena ia tahu Rina harus menanggung dua beban, sebagai korban dan sebagai perempuan yang dianggap menggoyahkan nama baik agama. Ia menyaksikan sendiri bisik-bisik para tetangga, yang di satu sisi mencaci Kiai Hashim, tapi di sisi lain menyalahkan Rina karena berani angkat suara. Dunia memang aneh. Ketika kebenaran diungkap, tidak semua orang ingin melihatnya. Pada suatu sore, Rina duduk di teras, memandang langit yang perlahan berubah jingga.
Di pangkuannya ada surat undangan dari LSM perempuan yang ingin mewawancarainya. Tapi ia ragu. "Mas, kalau aku bicara lebih luas, kalau aku buka semuanya ke publik, kamu siap?" tanyanya lirih. Denny menatapnya dalam-dalam. Ia tahu keputusan itu bukan hal kecil. Tapi ia juga tahu, diam berarti membiarkan pelaku seperti Kiai Hashim terus tumbuh di tempat lain. Ia genggam tangan Rina, lalu menjawab, "Kalau kamu kuat, aku akan jadi tiangmu. Kita tidak akan mundur." Maka dimulailah fase baru dalam hidup mereka. Rina mulai bicara di forum-forum kecil, menjadi suara bagi mereka yang pernah bungkam. Setiap kali ia berbicara, suaranya masih bergetar, tapi matanya semakin teguh. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk berdiri, meski tubuhnya pernah dijatuhkan. Sementara itu, korban-korban lain mulai muncul satu persatu. Dari berbagai kota, berbagai pesantren. Mereka menyebutkan pola yang sama, nama-nama yang berbeda, tapi kejahatan yang serupa. Kiai Hashim kini mendekam dalam tahanan. Proses hukum berjalan lambat, seperti biasa. Ada upaya dari beberapa pihak untuk meringankan hukumannya, bahkan menyebutnya sebagai orang tua yang hilaf. Tapi Denny tak tinggal diam. Ia menyertakan semua bukti, menolak mediasi, dan menuntut hukuman maksimal. "Ini bukan soal dendam pribadi," katanya saat konferensi pers. "Ini soal memutus lingkaran setan pelecehan yang berselimut agama." Kalimat itu menggetarkan ruang sidang, dan menjadi kutipan utama media keesokan harinya. Namun, kehidupan Rina dan Denny tak pernah kembali seperti dulu. Mereka harus pindah rumah karena tekanan sosial yang tak kunjung reda. Meski dihormati sebagian, tapi dibenci sebagian lain. Tapi mereka tidak menyesal. Sebab dari luka yang tersisa itu, mereka tahu, keberanian kadang harus dibayar mahal, tapi lebih mahal lagi jika memilih diam. Dan dalam sepi rumah barunya, Rina tersenyum kecil saat menulis catatan di jurnalnya, "Aku bukan lagi korban. Aku penyintas. Dan aku tidak sendiri." Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, aktivis, mahasiswa hukum, bahkan masyarakat biasa memadati bangku-bangku belakang. Semua mata tertuju pada satu sosok yang akhirnya duduk di kursi pesakitan, Kiai Hashim. Dengan jubah putih dan sorban rapi, ia tetap tampil seolah suci. Tapi di balik tatapan tenangnya, ada sorot ketakutan. Ia tidak lagi berdiri di mimbar masjid, melainkan di bawah cahaya lampu pengadilan yang tak memihak. Sementara itu, di bangku pengunjung, Rina duduk diam. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Inilah saat yang ditunggu, saat kebenaran bukan hanya berbisik, tapi bersuara. Jaksa penuntut berdiri, membuka sidang dengan daftar dakwaan yang panjang, pelecehan seksual berkedok ruqyah, pencabulan berulang terhadap beberapa perempuan, penyalahgunaan kekuasaan spiritual. Setiap kalimat terasa seperti cambuk di udara, merobek citra kesucian yang selama ini dilindungi oleh jubah dan ayat-ayat. Kuasa hukum Kiai Hashim mencoba membantah, mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah yang dirancang oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam. Tapi hakim menatapnya tajam, dingin. "Bukti akan bicara," katanya tegas. Rina akhirnya dipanggil sebagai saksi utama. Langkahnya menuju kursi saksi terasa seperti ribuan kilometer. Suasana mendadak hening. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara, pelan tapi jelas. Ia menceritakan semuanya, dari pertemuan pertama, proses ruqyah, hingga momen saat ia merasa tubuhnya diinvasi oleh tangan yang menyaru sebagai penolong. Tangisnya pecah di tengah kesaksian, tapi ia tetap melanjutkan. "Yang paling menyakitkan," katanya lirih, "adalah saat aku masih sempat merasa bersalah padahal aku yang disakiti." Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Beberapa perempuan menangis diam-diam. Bahkan salah satu hakim perempuan menyeka air matanya sambil menuliskan catatan. Lalu, satu persatu korban lain diminta bersaksi. Polanya sama, kalimatnya hampir serupa, dan wajah Kiai Hashim makin redup. Ia mulai gemetar, duduk tak lagi setegak sebelumnya.
Tidak ada lagi khutbah, tidak ada lagi ayat-ayat, hanya wajah tua yang kini terlihat begitu manusia, rapuh, ketakutan, dan telanjang dari kemunafikan. Denny menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Ia tahu, ini bukan hanya pembalasan untuk istrinya, tapi juga untuk banyak perempuan yang selama ini disuruh diam. Sidang berlangsung hingga malam. Suasana tegang berubah menjadi haru ketika jaksa menunjukkan video rekaman tersembunyi. Suara-suara bisikan, rintihan takut, dan doa yang dicampur dengan dosa membuat ruangan terdiam. Tidak ada yang bisa menyangkal. Tidak bisa lagi disebut fitnah. Ini adalah bukti. Hakim menunda sidang untuk pembacaan vonis minggu depan. Tapi dunia sudah berubah malam itu. Media menyorot wajah-wajah korban dengan hormat. Nama Rina disebut sebagai simbol keberanian. Tapi bagi Rina, ini bukan tentang ketenaran. Ini tentang pembuktian bahwa siapapun yang berani menyakiti atas nama agama, tidak akan kebal terhadap hukum dan kebenaran. Ia pulang malam itu bersama Denny, duduk di dalam mobil tanpa banyak bicara. Tapi genggaman tangan mereka cukup mengatakan satu hal, mereka sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari vonis tiba dengan langit mendung yang pekat, seolah alam ikut menahan napas. Ruang sidang kembali dipenuhi tatapan tajam dan doa-doa diam. Kiai Hashim duduk lesu, wajahnya pucat. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi pengikut yang berdiri di luar membawa spanduk dukungan. Yang tersisa hanyalah ketakutan seorang pria tua yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua topeng sucinya. Rina dan Denny duduk berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Di balik keteguhan mereka, degup jantung tak bisa dibohongi. Hakim membuka lembaran putusan dengan suara mantap. Ia membacakan semua kesaksian, bukti visual, dan pola kejahatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menyalahgunakan simbol agama. Suara palu. Sidang menggema keras saat hukuman dibacakan, 20 tahun penjara tanpa keringanan, plus kewajiban rehabilitasi trauma untuk para korban yang dibiayai oleh yayasan yang dulu dikelola Kiai Hashim. Ruangan hening sejenak, lalu terdengar isak tangis dari bangku pengunjung. Tangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya keadilan bukan lagi mimpi. Kiai Hashim hanya tertunduk, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Mungkin karena lidahnya yang dulu lihai berdakwah kini tak sanggup lagi memutarbalikkan kenyataan. Ia dibawa keluar ruangan oleh petugas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada satupun yang memanggilnya Kiai. Hanya seorang lelaki tua yang dikawal menuju penjara, meninggalkan jejak kehancuran yang tak bisa ditebus dengan apapun. Di luar gedung, para aktivis perempuan memeluk satu sama lain. Hari itu bukan sekadar kemenangan hukum, tapi kemenangan suara yang selama ini ditelan gelap. Rina berdiri di depan kerumunan wartawan. Ia tidak menangis, tapi ucapannya mengguncang banyak hati. Saya tidak akan pernah bisa menghapus apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa saya, katanya pelan. Tapi hari ini, saya tahu luka saya tidak sia-sia. Hari ini, saya tahu saya tidak sendiri. Ucapan itu disambut tepuk tangan, bukan karena heroisme, tapi karena ketulusan. Rina telah menjadi wajah dari ribuan perempuan yang selama ini hanya bisa diam dalam sunyi. Ia telah mengubah rasa takut menjadi nyala perlawanan. Beberapa minggu kemudian, Rina bersama Denny mendirikan sebuah lembaga advokasi untuk korban pelecehan berbasis spiritual dan kekuasaan. Mereka menamai lembaga itu Nur Asa, Cahaya Harapan. Setiap harinya, ada saja perempuan yang datang, menumpahkan kisah, atau sekadar mencari bahu untuk bersandar. Di sana, Rina tak lagi merasa sebagai korban. Ia telah menjelma menjadi pelindung, menjadi cahaya bagi mereka yang masih terperangkap dalam ketakutan yang ia dulu kenal begitu dalam. Dan pada suatu sore yang tenang, Rina duduk di samping Denny di teras rumah kecil mereka. Udara lembut, langit biru tak lagi kelabu seperti dulu. Ia menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. Kita sudah melewati neraka, bisiknya. Denny menoleh, membalas senyuman itu. Dan kini kita membangun surga untuk mereka yang tersisa.
Mereka tahu perjalanan belum selesai, tapi kini mereka melangkah bukan dalam luka, melainkan dalam cahaya yang tumbuh dari keberanian, dari cinta, dan dari kebenaran yang akhirnya menang.